Sobat Biologi, Assalamualaikum. Salam kenal dengan Bu Aziza, Guru Biologi SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 12 dengan topik mutasi gen. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah dapat mendeskripsikan mekanisme mutasi gen dan dampak dari mekanisme mutasi tersebut. Nah, sebelum belajar, coba kalian jawab pertanyaan pemantik atau pretest dari Ibu ini ya. Coba kalian jawab pertanyaan tersebut dengan mengetiknya pada kolom komentar. Gimana? Sudah selesai menjawabnya? Siap belajar sekarang? Oke, silakan simak pemaparan materi berikut ini. Nah, apa itu mutasi gen? Mutasi gen merupakan peristiwa perubahan kimiawi atau susunan basa nitrogen atau nukleotida pada DNA. Mutasi gen disebut juga sebagai mutasi titik atau point mutation. Apa implikasi dari mutasi gen? Mutasi gen yang merupakan proses perubahan DNA atau pada DNA dapat menyebabkan perubahan kodon-kodon pada mRNA ketika DNA itu ditranskripsi dan pada akhirnya akan menyebabkan perubahan pada protein yang disintesis. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme pada mutasi gen atau bagaimana susunan kimiawi gen bisa berubah? Ada dua mekanisme, yang pertama adalah penggantian basa nitrogen atau substitusi, dan yang kedua adalah perubahan jumlah basa nitrogen. Penggantian basa nitrogen atau substitusi dibedakan menjadi transisi dan transversi, sedangkan jumlah basa nitrogen bisa berubah jika mengalami insersi atau adisi dan delesi. Transisi adalah penggantian basa nitrogen oleh basa nitrogen lain yang satu kelompok. Misalnya, suatu basa pirimidin diganti oleh basa pirimidin lain, atau basa purin diganti oleh basa purin yang lain. Kalian masih ingat apa saja basa nitrogen yang termasuk pirimidin dan purin? Bisa memberikan contoh peristiwa transisi? Ya, betul. Contohnya, basa adenin yang merupakan basa purin diganti oleh guanin yang juga basa purin. Atau timin atau urasil yang merupakan basa kelompok pirimidin digantikan oleh basa sitosin yang juga merupakan basa kelompok pirimidin. Nah, kemudian yang kedua adalah transversi. Transversi merupakan peristiwa penggantian basa nitrogen oleh basa nitrogen lain yang berbeda kelompok. Misalnya, suatu basa pirimidin diganti oleh basa purin atau sebaliknya. Apa contohnya? Bisa memberi contoh? Ya, bagus. Contohnya adalah basa adenin diganti oleh timin. Adenin basa purin dan timin adalah basa pirimidin. Atau guanin yang merupakan basa purin digantikan oleh sitosin yang merupakan basa pirimidin. Selanjutnya adalah mekanisme mutasi gen menyangkut perubahan jumlah basa nitrogen yang dibedakan menjadi dua, yaitu penambahan basa nitrogen bisa melalui adisi atau insersi, dan yang kedua pengurangan atau penghilangan basa nitrogen melalui peristiwa delesi. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat sitosin digantikan oleh urasil. Kalian sudah paham kan bahwa sitosin dan urasil merupakan basa nitrogen pada kelompok yang sama. Dengan demikian, peristiwa mutasi ini tergolong sebagai peristiwa transisi. Dan dilihat dari dampaknya, tidak ada atau tidak terdapat perubahan pada masing-masing asam aminonya. Dengan demikian, jenis mutasi ini tergolong ke dalam mutasi diam atau silent mutation. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Pada mRNA normal, basa adenin digantikan oleh basa urasil, dan basa adenin digantikan oleh basa guanin. Nah, berdasarkan pengetahuan kalian tentang kelompok-kelompok basa nitrogen, maka bisa kita simpulkan bahwa peristiwa penggantian basa yang pertama adalah peristiwa transversi karena basa adenin yang merupakan basa purin digantikan oleh urasil yang merupakan kelompok basa pirimidin. Dan perubahan basa yang kedua, yaitu adenin digantikan oleh guanin, ini merupakan contoh peristiwa transisi karena keduanya merupakan basa dari kelompok yang sama. Nitrogen tersebut termasuk transversi dan transisi. Dan dilihat dari dampaknya, di mana asam amino lisin berubah menjadi codon stop, ini menunjukkan
contoh peristiwa mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, di mana proses translasi menjadi terhenti sehingga protein tidak terbentuk secara lengkap. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi contoh perubahan jumlah basa nitrogen pada suatu pita DNA atau RNA yang menyebabkan suatu mutasi. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini, tampak basa nitrogen adenin disisipkan di dalam suatu pita DNA. Peristiwa ini kita kenal sebagai insersi. Dengan adanya basa nitrogen yang bertambah di antara basa nitrogen yang lain, tentu saja menjadikan urutan basa mengalami perubahan. Kita semua sudah paham bahwa setiap 3 kombinasi basa merupakan suatu kode genetik. Dengan adanya penambahan adenin ini, maka urutan kode genetik menjadi berubah. Ini yang kita sebut sebagai perubahan kerangka baca atau frame shift mutation. Dampaknya adalah tentu saja kepada asam amino yang akan dihasilkan atau ditranslasikan. Urutannya menjadi berbeda dengan urutan asam amino pada DNA induknya atau urutan asam amino yang diinginkan oleh DNA. Dengan demikian, produk dari translasinya akan menjadi sangat berbeda, tidak sesuai dengan pesanan yang ada di dalam pita DNA-nya. Nah, demikianlah sekilas tentang mutasi gen. Nah, untuk umpan balik bagi Bu Guru dan kalian sendiri, silakan kerjakan soal post-test pada link berikut ini. Lalu, diskusikan hasilnya pada Pak Guru dan Bu Guru ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.